Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita nih di Fajar Daily. Kita akan ngasih share info ya, waduh belibet amat nih ngomongnya, tentang dunia usaha ya. Oke, kita akan ngasih share pengalaman aja. Dan sebelum itu jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini Mas Bro kalau dirasa bermanfaat, dan kalau nggak bermanfaat ya nggak usah subscribe ya. Oke, kita akan mulai dari awal tentang biografi. Wih, biografi gaya banget. Tentang ya sejarah kita gitu. Oke, dulu kita ini karyawan loh di salah satu perusahaan retail nasional yang udah gede banget ya. Kita nggak sebutin merek di sini. Pernah belanja di Indomaret. Nah, disitulah kita pernah bekerja. Oke, Indomaret ya. Di situ kita di bagian marketing waktu itu sebenarnya di Indogrosirnya ya. Di Indogrosir itu kita sebagai istilahnya itu marketing ya. Bisa dibahas seperti itu. Kerjanya ngomong doang. Oke, tapi gara-gara itu kita belajar waktu itu. Habis lulus sekolah kita langsung kerja di situ, dan di situ sih kita berterima kasih banget dididik untuk gimana sih cara berkomunikasi yang baik dan benar gitu sih kalau menurut kita, walaupun gajinya nggak seberapa tapi diam aja gitu. Oke ya, kita akan ngasih share info tentang bisnis yang kita jalanin dari awal. Kita tuh sebenarnya awalnya dari nol ya, lulus SMA dan nggak punya uang buat ngelanjutin kuliah, dan kita terpaksa bekerja ya, di situ kita bekerja. Oke ya, kita kasih tips aja. Yang pertama Mas Bro, tips yang pertama kalau Mas Bro mau niat banget pengen usaha dan pengen ya nggak mau jadi karyawan lama-lama dan pengen usaha, itu yang pertama ya, itu jangan terlalu dengerin banyak orang. Kenapa ya? Mungkin teman-teman berpikir, kita harus ngasih nyari informasi nih, nyari ilmu kepada orang-orang yang lebih jago. Oke, seperti itu. Tapi jangan terlalu banyak dengerin orang, karena pusing kalau dengerin orang banyak-banyak. Karena nggak semua orang yang dia ngasih sesuatu atau ngasih ilmu tentang suatu bisnis itu dia expert di bidangnya. Jangan sampai Mas Bro diajarin bisnis dari seorang petani, atau Mas Bro belajar tani ya dari seorang pedagang, kan nggak ini ya, nggak sinkron. Jadi Mas Bro harus pilah-pilah bener siapa sih orang yang Mas Bro akan jadiin role model gitu. Wih, pengen kayak dia nih. Nah, maksudnya kalau udah pengen kayak dia, Mas Bro cari orang yang mirip dia, atau kalau bisa dia sendiri yang mentorin Mas Bro seperti itu. Nanti kan ngasih arahan-arahan seperti itu. Jadi intinya cari arahan oleh orang yang tepat, bukan semua orang ya dijadiin referensi buat arahan kita. Itu fatal banget sebenarnya seperti itu. Oke, terus tips yang kedua adalah Mas Bro itu kalau mulai usaha itu terpaut banget ya dengan passion atau hobi. Kalau menurut kita itu susah nantinya Mas Bro. Misalnya Mas Bro hobinya mancing nih, dan Mas Bro itu sempit banget jadinya. Kalau misalnya pengen usaha yang berhubungan dengan hobi, berarti kan intinya mancing, jual alat pancing. Kalau nggak buat kolam ikan buat pancingan gitu ya, berarti kan bisnisnya cuman sempit. Nah, kalau misalnya Mas Bro hanya harus sesuai dengan hobi, nanti Mas Bro akan buka usahanya kelamaan. Karena banyak di bidang usaha itu banyak kendala-kendala, terutama kayak kita ini yang modalnya dari nol ya, dari misalnya nggak punya modal dari awal, itu akan sangat susah. Karena nanti banyak kendalanya, kecuali kalau Mas Bro orang kaya ya, buka bisnis sesuai hobi mah bodo amat gitu. Nggak langsung aja buka gitu kan, karena modal ada. Tapi kalau modalnya sempit, Mas Bro itu jangan terpaku oleh hobi. Terus terpakunya pakai apa? Terpakunya Mas Bro harus ke bagian peluang. Nah, jadi Mas Bro harus semacam riset gitu ya. Kalau dulu kita udah pernah di sales, jadi sedikit banyak ngerti gitu. Oh, ini peluangnya di sini gitu ya, diajarin cara peluang jualan gitu. Oh, di sini misalnya nggak ada toko alat listrik, wah kita buka toko alat listrik. Walaupun sebenarnya kita nggak hobi listrik, bahkan kadang-kadang ngecek tes pen kita masih gemeteran. Sampai sekarang nih kita nih ya buka toko alat listrik, itu ngecek tes pen tuh masih takut, masih gemeteran gitu. Berarti kan bukan passion kita kan di listrik, tapi kan kita buka karena di sini ada peluang. Oke, tips yang selanjutnya adalah terlalu banyak mikir. Nah, itu banyak teman-teman yang misalnya bahkan udah bekerja di perusahaan bertahun-tahun.
misalnya di perusahaan apalah multi finance misalnya, dari jadi sales gitu seperti itu, punya modal, udah punya modal. Dan harusnya kalau basic sales kan mau jualan kan enak ya, jualannya kan jualan apa aja insya Allah enak gitu. Tapi karena terlalu banyak mikir, dia jadi ditunda-tunda gitu. Entar dulu, modalnya harus segini dulu baru berani. Terus harus ada syarat A, syarat B, syarat C, syarat D, syarat E, syarat Z gitu. Nah, nanti nggak buka-buka mas usahanya. Jadi kalau menurut kita ya boleh sih kita pikir, cuman jangan kedalaman gitu. Nanti kalau terlalu dalam, nanti mas bro nggak buka-buka usahanya dan kelamaan, nantinya keburu tua gitu. Oke ya, buku usaha itu sembari muda mas bro. Jadi kalau masih muda, kayak kita ini muda gitu, itu pikiran jadi banyak, jadi luas, dan jadi seneng gitu aja. Jadi enjoy gitu. Kalau misalnya udah tua itu kayaknya mau mencoba hal yang baru itu takut. Kalau masih muda sih ya bodo amat gitu ya. Yang penting kita nyoba hal baru gitu. Jadi seneng aja sih. Kalau pengalaman kerja sama buka usaha ya, dulu enak kerja. Kalau kerja kan kita sales enak, wih nggak ada beban ya, mau nggak laku bodo amat. Karena dari sana udah ada SOP-nya, harus kesini, mau laku dikit banyak nggak apa-apa gitu. Karena gaji kita nggak terpaut dengan bonus ya, ada sih bonus, cuman ya bodo amat gitu. Tapi kalau sekarang, waktu dulu ngerintis, kita udah 2 tahunan lebih buka usaha, itu dulu awalnya itu berat mas bro ya, berat. Kalau punya usaha itu awalnya berat, lebih enak kerja ya. Tapi kalau lama-kelamaan sih udah 2 tahun lebih itu, mulai enjoy sendiri kerja daripada kerja sama orang gitu ya. Oke ya, seperti itu. Terus tips berikutnya apa? Tips berikutnya yang ada motor lewat mas, udah. Cari peluang tadi ya, udah ya, cari peluang. Terus yang selanjutnya, kalau misalnya modal minim ya, kalau modal minim mas bro ya, buka usaha yang sesuai dengan keahlian aja sih. Kalau menurut kita, misalnya mas bro keahliannya masak, ya buka warung aja gitu. Di awal tentang biografi, biografi gaya banget, tentang ya sejarah kita gitu. Oke, dulu kita ini karyawan loh di salah satu perusahaan retail nasional yang udah gede banget ya, kita nggak sebutin merek di sini. Pernah belanja di Indomaret, nah disitulah kita pernah bekerja. Oke, Indomaret ya, di situ kita di bagian marketing waktu itu, sebenarnya di Indogrosirnya ya. Di Indogrosir itu kita sebagai istilahnya itu marketing ya, bisa dibahas seperti itu. Kerjanya ngomong doang. Oke, tapi gara-gara itu kita belajar waktu itu. Habis lulus sekolah kita langsung kerja di situ, dan di situ sih kita berterima kasih banget dididik untuk gimana sih cara berkomunikasi yang baik dan benar gitu sih kalau menurut kita. Walaupun gajinya nggak seberapa, tapi diam aja gitu. Oke ya, kita akan share kita akan ngasih share info tentang bisnis yang kita jalanin dari awal. Kita tuh sebenarnya awalnya dari nol ya, lulus SMA dan nggak punya uang buat ngelanjutin kuliah, dan kita terpaksa bekerja ya, di situ kita bekerja. Oke ya, kita kasih tips aja. Yang pertama mas bro, tips yang pertama, kalau mas bro mau niat banget pengen usaha dan pengen ya nggak mau jadi karyawan lama-lama dan pengen usaha, itu yang pertama ya, itu jangan terlalu dengerin banyak orang. Kenapa ya? Mungkin teman-teman berpikir, kita harus ngasih nyari informasi nih, nyari ilmu kepada orang-orang yang lebih jago. Oke, seperti itu. Tapi jangan terlalu banyak dengerin orang, karena pusing kalau dengerin orang banyak-banyak. Karena nggak semua orang yang dia ngasih sesuatu atau ngasih ilmu tentang suatu bisnis itu dia expert di bidangnya. Jangan sampai mas bro diajarin bisnis dari seorang petani, atau mas bro belajar tani ya dari seorang pedagang, kan nggak ini ya, nggak sinkron. Jadi mas bro harus pilah-pilah bener siapa sih orang yang mas bro akan jadiin role model gitu. Pengen kayak dia nih, maksudnya kalau udah pengen kayak dia, mas bro cari orang yang mirip dia, atau kalau bisa dia sendiri yang mentorin mas bro, seperti itu. Nanti kan ngasih arahan-arahan seperti itu. Jadi intinya cari arahan oleh orang yang tepat, bukan semua orang ya dijadiin referensi buat arahan kita. Itu fatal banget sebenarnya seperti itu. Oke. Terus tips yang kedua adalah mas bro itu kalau mulai usaha itu terpaut banget ya dengan passion atau hobi. Kalau menurut kita itu susah nantinya mas bro. Misalnya mas bro hobinya mancing nih, dan mas bro itu sempit banget jadinya. Kalau misalnya pengen usaha yang berhubungan dengan hobi, berarti kan intinya mancing, jual alat pancing. Kalau enggak buat kolam ikan, buat pancingan gitu ya, berarti kan bisnisnya cuma sempit. Kalau misalnya mas bro hanya
harus sesuai dengan hobi, nanti Mas Bro akan buka usahanya kelamaan. Karena banyak di bidang usaha itu banyak kendala-kendala, terutama kayak kita ini yang modalnya dari nol ya, dari misalnya nggak punya modal dari awal, itu akan sangat susah. Karena